Di sini aku bertanya di Bang Anton, prediksi tarot Bang Anton FS kabarnya gimana? Oke, FS ya? Ya. Kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Wow. Jadi ini Nine of Wands. Ya. Tidak baik-baik saja. Tadi pertanyaannya adalah kondisi tentang FS sekarang, ya maksudnya kondisinya. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Ini artinya adalah Nine of Wands. Jadi ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada juga ketakutan mungkin ya. Oh? Ya. Jadi ini apa namanya kartunya tentang kegelisahan, ketakutan dan juga kecemasan. Oh. Ya. Kartunya Kak Fitri sedang lagi ketakutan dan lagi kecemasan. Ya, betul. Iya bener loh. Ini kan kayak terbelenggu ya. Hah? Halo Kak. Ya. Ini prediksi ya. Prediksinya kartunya KFS adalah lagi terbelenggu, lagi dalam kecemasan, dalam ketakutan. Ya. Ada apa ya? Nggak tahu. Kalau ada apanya aku nggak tahu. Karena aku tidak ini ya. Cuman kartu yang keluar seperti ini, kartu kecemasan atau kartu terbelenggu, yang dimana ada ketakutan, ada kegelisahan di sini kartu ini. Oh, ini tadi kartunya dibuka tanpa editan, tanpa rekayasa, dan sini saat ini. Jadi buat kalian yang nanya bagaimana keadaan Kapit karena belum ada kabar ini. Prediksi taruh dari Bang Anton bahwa dalam masa ketakutan kecemasan. Ya, betul. Oh, oke. Bang Anton, kartu pertama ini membuat saya ini bingung ya. Kira-kira ketakutan dan kecemasan dari FS ini dikarenakan apa? Masalah apa, Bang Anton? Okay. Kalau bisa tahu ya, atau maksudnya dikarenakan apa kegelisahan dan ketakutannya di sini? Oke. Ya, di sini ada Nine of Wands, semuanya wand, semua tongkat semua. Dimana ini permasalahan yang dia sedang khawatirkan, sedang ditakutkan itu adalah tentang melaporkan di sini. Jadi ini ada seorang yang punya tongkat yang maksudnya gini. Secara analoginya adalah ini permasalahan yang ke jalur hukum, melaporkan. Aduh. Gitu. Oh, jadi yang ketakutan yang dari kartu pertama ini sekarang lagi gundah gulana. Ini orang yang bawa tongkat kan mau mencari mencari kebenaran keadilan juga, mencari keadilan juga. Oh, ini jadi intinya tentang laporan itu lah. Laporan tempatnya seperti itu. Hongkong hadir Bun, selalu support Amin Nikmir. Ya, boleh tes suaranya nggak? Tes suara Hongkong. Tes suaranya dulu. Suaranya jelas nggak aku? Sayang. Jadi kartu pertama, Hongkong nanti kalau telat nanti bisa lihat lagi ya. Kartu pertama adalah kecemasan dari seorang FS. Kartu kedua adalah jelas sekali Bunda, makasih sayang. Kartu kedua dari FS adalah kecemasannya itu soal lapor-melapor. Ya, nah, kita nggak tahu ya lapor-melapor apa. Apakah FS, mungkin FS ada melaporkan seseorang, kita nggak tahu. Ya. Tapi kenapa FS kok menjadi cemas gitu loh. Memang dia ada melaporkan seseorang yang diduga membikin yang kacau-kacau tentang FS. Oke. Nah, orang itu sekarang sudah ada di dalam. Tapi kenapa FS kacau galau? Ini soal lapor-melapor. Saya pikir begitu, saya nggak ngerti. Nah, ini kekacauan, kegalauannya karena soal lapor-melapor. Oke. Kira-kira Bang Anton, kedepannya adakah yang ditakuti oleh FS dari kartu pertama itu? Kalau soal melapor, adakah ada yang ditahan atau yang di TSK-kan? Oh, yang akan di TSK-kan. Iya, dari ketakutan-ketakutannya ini. Kan ketakutan FS ini kita bertanya dong. Kenapa ketakutan ternyata soal LP-MLP? Nah, ke depan ini ada TSK apa gimana sih? Oh. Ya. Ini jawabannya adalah ini lihat ya, ada masalah persidangan di sini. Oh, iya benar ada persidangan, betul. Ada masalah persidangan, peradilan dan lain-lain di sini.
ya, terus ada mata satu di sini. Oh, gila kartunya berkata. Jadi intinya kemungkinan besar, iya nggak tahu ya. Ini hanya prediksi ya. Iya. Sekali lagi hanya prediksi. Ini kemungkinan besar ada tersangka. Mungkin ya. Sekali lagi ini prediksi loh. Sekali lagi prediksi. Karena ini kartunya ada mata satu di sini dan juga ada peradilan di sini. Yang dimana kalau mata satu itu adalah seseorang yang mencari keadilan. Oh. Gitu. Ya mungkin dia juga sekarang itu mungkin ya. Sekarang itu mungkin orang yang kemarin atau yang dipermasalahkan sama ini nih Mbak FS ini sendiri. Oh, Gitu. jadi Coba ini kita lihat ya. Ya, Ada peradilan, betul. timbangan. Peradilan. Terus di sini ada orang yang bersidang. Jadi yang dikhawatirkan, yang digalaukan oleh SS adalah 3 kata TSK. Ya. Nah, yang kita tahu memang orang yang dilaporkan oleh FS yang mengganggu-ganggu, diduga mengganggu-ganggu kehidupan FS sudah TSK. Terus harusnya kan FS senang. Hongkong hadir Bun, hai Sri, ini Hongkong udah banyak nih. Ya, harusnya kan FS senang ya. Ya. Sudah ada TSK yang di dalam. Ya. Tapi ini dia galau lagi dengan TSK lagi, dengan kata-kata TSK. Siapa kira-kira? Saya nggak ngerti ya. Ya. Kenapa galau seorang FS dengan persidangan yang katanya di sini ada seperti persidangan peradilan dan sini mencari keadilan dengan mata satu. Apakah yang mencari keadilan ini seorang yang dilaporkan oleh FS? Nggak tahu. Apakah orang tersebut atau FS sendiri yang mencari keadilan? Ya. Karena yang Bisa. ya, karena yang kita buka ini adalah kartunya FS dari hurufnya FS. Ya. Kartu saya ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada editan. Ini sengaja di atas biar kalian lihat kartunya jelas dan tidak ada rekayasa di sini. Sekali lagi saya bilang ini terprediksi. Jadi kekhawatiran dari kartu pertama Ya. lagi kacau, lagi terbelenggu, Ya. lagu acak adut. Di sini tadi membawa tongkat karena di sini dia akan mencari keadilan. Ternyata di sini juga Peradilan. tetap mata satu ada peradilan dan ada timbangan dan ada orang lagi berdiskusi di sini. Ya. Dan yang saya lihat di sini berdiskusinya perempuan sama perempuan. Betul. Nah, jika perempuan-perempuan berarti yang ditakutin dari pertama itu adalah persidangan yang menyangkut perempuan juga berarti Bang. Ya, itu kartunya udah terjawab. Karena kartunya perempuan. Ya. Berarti FS bermasalah dengan perempuan ini kayaknya persidangan ini. Hingga ini yang bikin dia galau. Nah, kalau tadi saya memikirnya itu kelarinya ke saudara Yoke. Karena saudara Yoke yang mana diduga FS tidak berkenan dengan segala macam, dengan ada laporan segala macam dan sekarang sudah TSK. Nah, kenapa dia galau? Ternyata di sini menyangkut perempuan ini, Bang. Perempuan, betul. Perempuan. Jadi ini berhubungan dengan perempuan. Sehingga di sini ada timbangan, ada peradilan dan mencari keadilan. Ini yang membuat kartu di sini ini semakin nyata. Ini yang membuat FS lagi dirundung kegacauan dan kegalauan. Perempuan bermasalah dengan perempuan dalam mencari keadilan. Nah, kalian bisa, aku nggak bisa sebut nama karena aku di sini netral. Di sini akan agak semakin jelas. Ternyata yang digalaukan adalah peradilan dan lapor-laporan dengan wanita. Aduh. Aku di sini kita netral, di sini kita hanya membuka. Jadi tidak, kemarin kita membuka kartu Nikita Mirzani kan nggak berimbang kalau kita tidak membuka kartu FS. Nah, oke. Adem. Nah, Bang Anton. Nah, gimana? Ini kartunya semakin susah ini saya untuk ngomong nih. Oke, Bang Anton. Berarti di sini ada terancam soal lapor-laporan, berarti soal pidana dong. Iya, ini kan jelas. Yang namanya peradilan di sini udah jelas. Berarti kan kalau yang namanya peradilan nggak mungkin dong kalau tidak ada pidana. Jadi kan pidana kan cuma ada dua, perdata atau pidana, atau perdata atau apa namanya? Perdata atau pidana, Perdata betul. atau pidana. Iya. Pidana. Itu aja udah intinya seperti itu. Gitu. Aduh. Nah, oke. Berarti terancam pidana di sini ya. Makanya kartu pertama dibuka aja gagal. Gue bingung lanjut ke kata-katanya lagi, guys. Tapi ini kembali prediksi ya. Prediksi dari Bang Anton Tarot. Kita lihat aja ke depannya, benarkah prediksi dari Bang Anton Tarot? Ya,
Ini kalian boleh save, kalian Ya. boleh share, kalian boleh apapun di sini. Oke, udah lama nggak live, iya, oke. Bang Anton, Ya. nah, bagaimana kondisi keadaan keluarga dari FS dengan kegalauannya FS ini yang mencari peradilan? Nah, di sini ada pidana di depan sini, Oke. sehingga membuat seorang FS ini galau. Oke. Ya, bagaimana keadaan keluarga saat ini? Oh, Apakah keluarga mengetahui atau gimana? Ini kita prediksi ya. ya, tuh. Ten of Swords. Keluarganya juga sama mengkhawatirkan kondisinya sebenarnya. Gitu. Yang dimana di sini ada yang namanya kartu keterpurukan di mana keluarga mungkin akan juga bukan terbawa ya, maksudnya akan apa sih? Akan keikut-ikut lah, karena Keikut-ikut. kalau misalnya ibu ratu rumah tangga Ya, itu lagi betul. galau gelisah, Betul. pasti keluarga juga lagi Ya. tidak baik-baik saja ya. Betul. Nah, ini kembali lagi kartu ya. Ya. Tuh, di sini ada orang yang lagi banyak ditusuk sama pedang. Ya. Ya, ini adalah seorang orang yang lagi tidak baik-baik saja. Dan tadi saya menanyakan keluarga, dan keluarga ternyata Tidak juga lagi tidak baik-baik saja. Nepos kapan musnahnya Bang Anton? Nggak tahu maksudnya. Sayang, ini kita netral ya. Jadi di sini kalian nanti boleh lihat ternyata kegalauan pertama kali dibuka kartunya KFS. Di sini dia lagi galau, lagi bingung, makanya berdiam diri. Kalian nanya, dan di sini dia lagi mencari keadilan. Dan di sini ada timbangan pidana, ada berurusan dengan seorang wanita, dengan wanita pidana. Dalam kasus pidananya, karena di sini ada timbangan dan ada mata satu. Itu kalau mata satu tidak baik-baik saja. Ya. Dan di sini tadi saya menanyakan keluarganya FS, dan ternyata keluarganya FS juga merisaukan dengan berarti dengan yang ancaman pidana ini dong. Kurang lebih nyambung lah, Mbak. Ada relate-nya lah. Ada relate-nya. Nepos relate-nya. benar dalam nggak Bang? Bertanya dengan nada lembut supaya nggak seujon. Oke. Ya. Relate lah, relate. Ini ada kerelataan gitu, maksudnya ada. Tapi kartunya ini Iya. nyambung loh. Makanya. Dan semua ini, jadi gini, 2 kartu won, tongkat, 2 kartu pedang. Pedang ini sama-sama bisa dibilang itu balas dendam, ada. Ya, intinya seperti itu lah. Iya, balas dendam, sakit hati Sakit gitu kali ya. hati juga ada. Itu intinya seperti itulah. Jadi kalau tongkat itu kan orang yang kekuasaan lah. Betul. Panas ya. Oke. Saya bingung ini. Ya, kalau tidak baik-baik saja, keluarga juga tidak baik-baik saja, bagaimana dengan circle pertemanannya saudara FS? Oke. Yang mana mungkin circle pertemanannya kalian sudah tahu, ini Bang Anton benar-benar buta soal gosip-gosip. Karena dia adalah seorang pengusaha yang dia tidak pernah mengikuti gosip-gosip ya. Iya benar. Aku setin ini langsung ya benar aja. Jadi apa ya? Circle pertemanan FS yang selama ini ada di satu circle pertemanan. Pertemanannya FS dan teman-temannya itu apakah baik-baik saja apa gimana Bang Anton? Apakah saling mencurigai satu sama lain? Yes, apakah ada toksik di dalamnya? Ya, oke. Five of Cups. Ya, dimana di sini circle pertemanannya sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti ada seorang yang mencurigakan satu demi satu orang saling mencurigai. Gitu. Jadi ya kemungkinan besar ini kan circle semua. Iya. Ini kan ada orang yang sedang berpikir di sini. Berarti intinya berpikir itu dengan satu cawan. Satu cawan itu adalah hawa nafsu. Yang dimana hawa nafsu itu ya kemungkinan besar adalah toksik, bisa pertemanan yang tidak sehat bisa. Jadi intinya circle pertemanannya mereka sedang tidak baik-baik saja, saling mencurigai satu sama lain. Gitu. Nggak ngider katanya. Oh jadi pertemanan KFS dengan circle-nya lagi tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Tadi sudah diomongin sama Kak Anton ya, Bang Anton Tarot ya.
Oh. Gue udah bilangin, Say. Lu jangan suruh-suruh buka-buka kartu deh. Setiap live lu pasang-pasang buka kartu itu terbuka semua di sini, tau nggak? Terbuka semua dan di sini aduh. Mana di sini ada ancaman pidana, Betul. mana di sini lagi pusing, Betul. di sini keluarga juga lagi Tidak pusing baik-baik banget, tidak baik-baik saja. Ternyata pertemanan pun toksik dan saling mencurigai. Betul. Aduh. Pertanyaan yang menjurus ya, saya aku di sini berusaha untuk netral karena ini membuka kartu, jadi aku netral karena untuk bertanya sama Bang Anton dan Bang Anton tidak pernah mengetahui soal gosip-gosip, ya. Jadi aku berusaha untuk netral sini dan pertemanan lagi tidak baik-baik saja. Berarti kalau tidak baik-baik saja di sini, mungkin FS atau temannya sudah mulai saling meninggalkan sepertinya. Ya kurang lebih seperti itulah. Intinya mereka sudah tidak ada, maksudnya gini, tidak saling ada kepercayaan, jadi mereka saling mencurigai satu sama lain, udah gitu aja intinya. Aduh. Ya aku berharap semoga Baik-baik saja. pertemanan kalian ya KMS sama teman-teman kalian semoga bisa kembali lagi harmonis, satu circle-nya kalian bisa kembali lagi baik-baik saja. Ini hanya kembali karena prediksi tarotnya ini tidak ada yang baik di sini, Kak. Ya intinya kartunya nggak ada yang bagus. Iya, nggak ada yang bagus. Kalau kalian telat, kalian bisa lihat tayangan ulangnya ya. Di sini saya lihat kartunya sih cukup apa ya? Cukup kaget dengan kartunya Kak Fitri ini. Di sini kartunya tidak baik-baik saja, Kak. Tadi kakak lihat ngocok, kita lihat itu semua ya. Tit. Ini aku bingung dengan kata-kata. Karena aku di sini betul-betul berdiri netral karena lagi membaca prediksi. Iya kan kita netral, Ya, kita nggak membaca. betul. Nggak ada apa namanya. Tidak ada tendensi Kepentingan di sini ya. Kalau lagi aku ngebaca aku netral ya. Oh gitu Aduh. Oke, kalau begitu Bang Anton, ini kan berarti di sini agak terancam dengan pidana nih Bang Anton ya, kartunya prediksinya ya. Bagaimana dengan hubungan FS dengan seorang Nikita Mirzani, apakah bisa kembali baik Bang Anton? Dari prediksi kartu tarotnya Bang Anton. Karena di sini kartunya aku bilang kacau banget, kacau. Aku prihatin. Jadi aku pengen juga melihat apakah hubungan FS pertemanannya dengan seorang Nikita Mirzani apakah bisa kembali harmonis atau tidak dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini. Nggak bisa. Hai. Jadi ini kartunya pedangnya ke bawah, jadi dia sudah tidak berharap terlalu banyak kok. Maksudnya intinya udah cukup tahu aja, intinya gitu aja. Cukup tahu aja. Jadi ini kartunya adalah kartu The Magic, Magician. Oke. Magician itu artinya intinya dia sudah tidak ingin sesuatu yang hubungan ini untuk diperbaiki. Berarti sudah tidak bisa diperbaiki lagi hubungan pertemanan mereka ini. Karena ini pedangnya menancap ke bawah ya Bang, kan harusnya pedang ke atas. Tapi ini kalau menancap ke bawah adalah kekesalan, gitu kan? Dan ada kesakit hatian dan juga dendam. Oh, jadi adanya dendam dan sakit hati di sini. Ya. Hubungan FS dan Nikmir tidak akan kembali lagi seperti kemarin. Karena adanya di sini ini prediksi tarot ya, adanya dendam dan sakit hati dan itu menusuk ke bawah. Ya, betul. Aku harus bagaimana ini? Harus bagaimana aku? Kartunya nggak ada yang bagus, prediksi tarotnya. Dan ini tidak rekayasa, ini dikocok sesuai nama dan ini aku tetap imbau ini live. Dan KFF jangan terlalu percaya dengan prediksi ini. Ya, tetap percaya itu sama Tuhan, sama Allah. Ya. Karena 100% kita harus percaya sama Allah. Ini hanya prediksi permainan dunia. Ya. 99,9% kartu Bang Anton selama ini tidak pernah ada yang meleset. Nah, tapi walaupun gitu namanya prediksi jangan percaya ya. Ya. Tapi
agak ngeri juga kartu-kartunya nih Bang Anton. Tapi intinya gini deh, intinya gini, semua itu ada sebab akibat lah intinya. Jadi gini, Oke. ada sebab akibat. Jadi apapun itu, oh jangan terlalu percaya post lawan, oh ya. Ya pokoknya intinya ada sebab akibat lah. Sebab akibat ya. Oke. Ada sebab ada akibat soalnya di sini saya. Jadi Ini kita bisa satu pertanyaan lagi nih, dikit lagi 30 menit tuh. Kita Oke. bisa satu pertanyaan lagi. satu pertanyaan lagi, Tit mau nanya apa? Jangan menjurus. Gitu. Karena pas waktu jadi ganjil kartunya. Ini kan udah jadi pas ganjil kartunya. Oke. Nah, Ada ancaman berapa tahun, Bang? Oh. Nah, ini kita bertanya ya. Karena kekhawatiran si ya. KFS ini yang soal pidana-pidana ini dia lagi galau. Emang kenapa lagi galau? Ada ancaman hukuman berapa tahun di depan mata sehingga membuat galau di sini, Bang. Satu lagi nih ya. Habis itu kita isah. Satu lagi nih, habis itu kita isah. Nggak usah dibilang, nggak usah digituin. Nih kartunya 5. 5 Nggak usah digituin. Kelihatan gitu. Nih, aku nggak bohong nih ya. Nih, aku nggak bohong ya. Nih. Aduh Bang Anton, kartu lu Bang Anton. Aduh udah. Makanya Ancaman 5 tahun yang mau bikin FS khawatir di sini tuh. Dibuka kartunya ada 5 wanita. Jadi berurusan dengan wanita dan di sini terancam ada ancaman 5 tahun. gitu. Aduh. aduh. Sebenarnya gue nggak bisa ketawa loh, Say. Ya Allah, 1, 2, 3, 4, 5. Allah Akbar. Jadi dari yang dikuak. Maksudnya ancaman ya, bukan ancaman apa namanya dakwaan ya maksudnya. Iya. Akan berapa tahun ya? Terancam. Terancam 5 tahun. Terancam 5 tahun. Oh, Karena kita nggak tahu perjalanan dia bisa nego atau apa. Pokoknya hakim itu akan memutuskan kurang lebih 5 tahun. Gitu. Aduh saya pusing. Aduh ngeri banget sumpah Mbak. Ini kartunya tidak ada rekayasa sumpah Mbak. Tadi saya mau pengen. Ada 5 wanita di sini. Dan ancaman, tadi aku nanya ancaman 5 tahun. Dan itu berarti bermasalah dengan wanita. Aduh. Nah, gitu. Aduh, bahasa itu. Ampun Bang. Bang Anton tahu memang kartunya saya. Giling. Aduh. Udah 30 menit ya? Oh, Iya, udah mau 30 menit Bang Anton. Oke, saya ini kartunya aku tutup ya? Ya, ini ditutup sama Bang Anton. Selesai. Selesai. Kartunya Kak Fitri ya. Kalian boleh komen, tapi kalau bisa komennya yang netral-netral ya. Karena di sini aku netral dan di sini aku tidak ada tendensius karena dengan kalian yang meminta untuk membuka tarot dengan Bang Anton. Dan kita tidak ada kepentingan juga. Tidak ada kepentingan, apalagi Bang Anton nggak tahu dia nggak tahu gosip-gosip ya. Jadi sampai di sini aja ya guys tentang kartunya Kak Fitri. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi jangan percaya 100%. Kembali ke Allah 100%-nya percayai kalian. Bang Anton tarot hanya memprediksi dan ini hanya sekedar hiburan buat kalian dan ini hanya permainan dunia. Oke Bang Anton, ada pesan? Nggak ada. Oke. Karena panas saya pun menyudahin. Oke, bye.